Diam! Ah. Diam dong, diam dong, diam. Diam, jangan nangis. Harusnya tuh kamu gembira. Ketawa. Gembira. Jangan malah nangis. Kamu harus bersyukur. Dengan nikah sama Abah, derajat kamu sekeluarga sudah terangkat. Begitu. Coba kamu lihat. Beda kan sekarang kan? Beda kan? Kamu tinggal di sini, bahkan tidur di sini. Coba bayangin. Tapi ini kamar Umi, Abah. Aku nggak mau ada di sini. Abah yang nentuin. Siapa yang boleh tinggal di kamar ini, siapa yang tidak. Ini semua punya Abah. Ngerti kamu? Mbak, ini kan kamarnya Umi. Diam! Apa? Kamu diam. Jangan ikut campur. Jangan pernah ngatur apa yang akan Abah lakukan. Diam! Abah jangan, Mbak. Abah jangan, Mbak. Abah. Diam! Awas ya, jangan kemana-mana. Abah pulang lagi ke sini, kamu harus ada. Jangan kemana-mana. Diam! Mulai sekarang jangan lagi tidur di kamar Abah, jangan. Umi cari kamar yang lain. Di sini mumpung masih banyak kamar. Umi. Rehan mau. Kita pergi dari rumah ini, Umi. Ayo. Umi mau tetap di sini. Ini kan rumah kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap di sini. Umi nggak dengar tadi Abah bilang apa? Abah ngusir Umi. Abah ngusir kita. Jadi ngapain kita masih di sini, Umi? Kak, Abah itu cuman suruh Umi itu pindah kamar. Abah nggak ngusir Umi dari rumah ini. Sama aja, Umi. Astagfirullahaladzim. Umi. Umi. Abah udah nginjek-nginjek harga dirinya, Umi. Abah udah nggak nganggap Umi lagi. Jadi buat apa di sini? Ayo kita pergi, Umi. Umi masih mau bertahan di rumah ini. Baik. Umi tetap tinggal di sini. Tapi Rehan nggak bisa. Tega ninggalin aja. Jangan pergi ya, Kalau pergi, Abah makin merajalela. Abah tega. Tega. Jangan pergi, nggak boleh pergi. Belahan jiwaku, kau matahariku. Ya Allah, apa harus aku lakukan? Aku seharusnya nggak ada di rumah ini, ya Allah. Aku cuma pembawa bencana buat keluarga ini. Aku ini perempuan nggak tahu diri. Aku cuma bawa malapetaka di rumah ini. Biba, kamu tuh ngapain sih? Cicing wae di dalam, hah? Cepat atuh keluar. Kamu tuh sekarang sudah menjadi istri Abah. Ayo cepat keluar. Biba,
nggak keluar, Abah dobrak pintu ini. Cepat! Kamu kan sekarang udah jadi istri Abah, ya kan? Kamu harus ngelayanin Abah. Ayo. Bah, tapi aku lagi datang bulan, Bah. Aku nggak bisa ngelayanin Abah. Kamu ngebohongin Abah ya? Enggak, Bang. Enggak, aku nggak bohong. Beneran, Bang. Aku nggak bohong. Ya Allah. Sampai kapan aku harus menghindari Abah? Abah udah jadi suami aku sekarang. Seharusnya kalian tidak melihat dan mengalami semua ini. Semoga nanti setelah kalian dewasa, kalian tidak akan mengalami apa yang sudah Umi alami. Umi doakan kalian kelak akan dapat jodoh yang sangat menyayangi kalian. Harus hati-hati. Jangan lari makanya. Kenapa? Ih, kamu tuh makanya hati-hati dong. Pada hari bulan Gimana? Nggak sakit kan? Detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan hidup dengan jiwa ini tersirat. Aku mencintai engkau begitu besar terbang. Afifah, aku janji suatu saat aku akan menikahimu. Aku juga janji sama kamu. Aku gak akan menikah sama laki-laki lain selain kamu. Tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik. Namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Ya Allah, ya Rabbi, berilah hamba kekuatan, karena sesungguhnya hati hamba menjerit di balik dinding rumah ini dan di bawah atap yang sama suami hamba bersama dengan wanita lain. Hamba hanya wanita yang lemah. Hamba hanya dapat bersujud dan mohon kekuatan darimu, ya Allah. Aku harus pergi dari rumah ini supaya tidak menambah beban sakit hati Umi lagi.
Umi tidur di sofa, sedangkan aku malah disuruh Abah tidur di kamarnya. Ya Allah, kasihan Umi. Aku nggak mungkin pergi tanpa meminta maaf sama Umi. Umi, maafin aku Umi. Aku ini udah durhaka sama Umi. Umi, maafin aku Umi. Masya Allah. Afifah, kamu ngapain? Masya Allah, apa yang kamu lakukan? Umi, maafin aku Umi. Aku ini anak nggak tahu diri. Aku udah jahat sama Umi. Aku nggak tahu terima kasih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan seperti itu. Afifah, Umi, kalau mau tampar aku tampar aja Umi. Bahkan aku rela Umi, Afifah. injek aku rela. Aku Afifah. tahu sakit hati Umi nggak akan bisa terbayarkan. Aku tahu. Maafin aku Umi. Aku terpaksa ngelakuin semua ini demi bapakku yang lagi sekarat. Selama ini bapak punya banyak utang sama Abah. Dan cara membayarnya dengan menikah sama Abah Umi. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku nggak bisa melawan keadaan. Iya Afifah, Umi tahu hati Umi juga tidak buta. Dari dulu juga Umi tahu kamu tuh anak yang baik, anak yang berbakti sama orang tua. Dan Umi tahu kamu tidak mungkin menyakiti hati Umi. Itu semua karena kamu terpaksa. Itu semua adalah jawaban dari Allah. Dan kita harus menerimanya. Umi sudah memaafkan kamu. Udah, jangan nangis ya. Seharusnya kamu itu jadi menantuku, jadi istrinya Rehan. Karena Rehan sangat mencintai kamu. Umi, makasih udah maafin aku. Tapi aku tahu rasa sakit hati Umi pasti nggak akan gampang buat disembuhin. Maaf Umi, aku harus pergi. Afifah, mau kemana? Afifah, Afifah tunggu. Kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi keadaan menjadi lebih buruk lagi. Kamu tahu kan, Abah akan buat perhitungan dengan keluarga kamu. Kamu gak mau itu terjadi. Kamu jangan takut. Kedudukan kamu dengan Umi sama. Kita sama-sama istri Abah. Kita akan hadapi Abah bersama-sama ya. Umi akan bantu kamu untuk memahami Abah. Sibuk ngerjain yang lain aja ya. Saya mau masak sama Afifah. Ya Umi. Nih ya, Fah. Abah tuh suka terong. Ya. Tapi sekarang Umi mau ajarin kamu tempe goreng yang pakai sambal, ya. Au, aduh. Ini sambal. Masya Allah, betapa besar hati Umi. Dia bukannya benci sama aku, malah mengajari aku untuk menjadi istri yang baik buat Abah. Ada apaan sih, Mbak? Umi itu hatinya terbuat dari apa ya, Mbak? Jadi wanita kok yuk sabar banget kayak gitu. Umi itu meneladani istri dari Rasulullah. Umi sering ceritain itu ke Simbo tentang istri Nabi yang bernama Saudah binti Jumah. Saat Rasulullah menikah lagi dengan Aisyah yang jauh lebih muda dan cantik, Saudah tidak pernah merasa cemburu atau iri dan dengki. Malah dengan penuh kasih sayang, Saudah mengajarkan Aisyah
bagaimana caranya menjadi istri yang bijaksana dan berbakti kepada suaminya. Tapi kalau Ningsih ya Mbok, pasti nggak bakalan kuat ngadepin situasi kayak gini. Ceweknya pasti bakal Ningsih becek-becek. Terus habis itu Ningsih usir dari rumah. Berani-beraninya mau ambil suami Ningsih. Waduh, si Ningsih lagi emosi jiwa. Saya mah mendingan cuci mobil sekarang. Bahaya soalnya kalau dia lagi begitu. Ayo, Mas Badrun mau kemana? Hah? Kok ngindarin Ningsih? Udah gak cinta lagi sama istrinya? Hah? Udah gak sayang lagi sama istrinya? Enggak kok, Nek. Enggak ada apa-apa. Mas Badrun! Ya ampun. Kamu terusin dulu ya, Mi. Umi mau lihat Hana dulu, soalnya dia udah siap apa belum untuk sekolah. Ya? Iya, Umi. Kamu terusin ya.